2.500.000. Jadi tiap hari belanja? Iya, enggak. Cuman satu minggu itu 3 kali. 1 minggu 3 kali Ya. belanja, berarti kira-kira 2 atau 3 hari sekali belanja. Ya. 2,5 juta. Ya. Ambil aja 2,5 juta dibagi 2. Ya. 2 hari ya. Ya. Dibagi 2 hari 1.250.000. Iya. Itu dibagi 1.000 orang. Iya. Berarti per orang itu mendapatkan paling 1.000 sekian. Ya, dilihat dari tempat tidur, praktek dan sebagainya ya, ruang makan. Fasilitasnya sak Jawa Timur dulu itu paling bagus sih ini memang ya. Paling bagus sak Jawa Timur memang bagus sendiri ini. Kalau masalah makan itu masih ngambil sendiri. Tapi kalau lauk, misalnya sayur kangkung atasnya tempe, tempenya itu ampun potong kecil-kecil gitu. Sebesar sendok. Ya. Terus sayurnya ya namanya orang Seribu sedikit-sedikit. Saya sering berontak gitu. Kok sebabnya gini, saya sering berontak, kenapa kok yang bagian masak selalu banyak lauk? Saya gitu. Emang saya akui kalau saya sering masak. Terus saya kalau nyisa habis di lauk saya kasih teman-teman, saya bagi-bagi kan nyisa. Terus saya bagi-bagikan lagi. Terus saya alasannya semua itu yang di PT ini semua bayar, bukan enggak bayar. Ya kita makan tuh hak hasilnya sendiri, keringetnya sendiri. Cuman kita belum mewujudkan uang gitu. Mereka kan harus membayar yang 21 juta itu, 21.000 Hong Kong. Dan ketika sampai di Hong Kong, seakan-akan teman-teman itu sudah menandatangani surat perjanjian hutang. Jadi mereka harus membayar itu selama bekerja. Nah, surat yang ditandatangani ini dari semacam badan bank swasta yang ada di Hong Kong gitu. Nah sebetulnya begini, itu kan agensi yang di Hong Kong. Nah kondisi-kondisi seperti apakah itu sepengetahuan PJTKI di sini, atau itu hanya rekayasa agensi di Hong Kong sendiri? Kan dia pakai bank, sama aja ya. Kalau kita sebenarnya dibantu sama pemerintah subsidi bangsanya untuk dididik, untuk diberangkat, nggak terjadi masalah ini. Nggak akan terjadi. Ini syukur aja PJTK yang mau manjarin. Kalau saya suruh manjarin, makanya saya stop. Lebih baik saya kirim ke laut. Berangkat 6 orang 1 bulan. Jadi penampung ini betul-betul harus memenuhi syarat. BLK harus memenuhi syarat. Di Hong Kong dia kerja apa? Oh iya, dia pakai WC yang duduk, dia pakai air mancur, dia pakai ini. Orang biasa mandinya di kali dulu ke Hong Kong. Ini harus kita latih dia. Harus kita latih. Bagaimana dia jaga anaknya majikan. Tapi bagaimana hanya 3 hari tahu-tahu sudah ada di Hong Kong. Di Asian itu biodata tuh bertumpuk-tumpuk. Benar. Nggak satu-satu. Saya tahu sendiri bertumpuk-tumpuk itu. Terus kalau ada majikan yang mau cari pembantu, itu disodorkan. Biodata disodorkan, suruh milih sendiri-sendiri. Kan otomatis kan majikan kan nyanyi-nyanyi. Ya ada yang dipandang cakep, ada yang dipandang gimana lah, pokoknya gitu. Yang ditanyakan peran dan fungsinya PJTKI, yang menempatkan. As simple as that. Itu yang dikejar oleh PJTKI. Di sini ada pengguna jasa, di sini ada pencari kerja. Nah, dan tidak pernah kalau namanya PJTKI mengirim itu di luar prosedural, itu langsung dicabut. Saya kembali lagi mengenai kualitas. Kualitas kita sangat rendah. Ya harus betul-betul memahami Pak. Bagaimana tidak jadi masalah? Majikan minta air yang dibawa palu. Indonesia has a good quality. Karena apa yang kita buat, kalau umpamanya apa yang dikatakan Mbak tadi atau statement dari salah satu officer bilang kita punya kualitas kurang, itu tantangan buat kita. We have already said we are a quality people. Ke situ larinya kita. Jangan kita nguber-nguber urusan-urusan yang bosan-bosan. Ya, bawa coba ada ini. Tolong kita
saya tahu di sini ternyata saya dulu dibohongi masalah. Misalnya gini, waktu saya menjelang keberangkatan saya ke Hong Kong, waktu ada gimana ngomongnya, tes terakhir gitu loh. Kita dibilangin gini, kan gaji saya 2.000 waktu itu. Kamu kalau ketemu polisi di jalan atau bagaimanapun, kamu jangan bilang gajimu 2.000. Pokoknya jangan sampai bilang gajimu di bawah 3.860. Waktu itu kan gaji standarnya begitu. Nah, ya dari situ kan kita tahu hukum itu berusaha ditutupi agar kita nggak tahu, terus habis itu nggak ini gimana? Nggak tahu maunya. Siapa yang berusaha nutupin itu? Dari pihak Depnaker waktu itu. Kita kan terakhir penyaringan itu akan di training sama pihak Depnaker di Indonesia dulu. Now, in terms of their role, we discovered also in the research that the migrants in Hong Kong are not only required to clean the house or to cook or to go to the market. Our research says that 15% of them are actually expected to also help the children in their school, like send them to school, get them from school, help with their homework, and then teach them. That means to say that this is a significant finding, because now we realize that the migrants are not only cleaners, they are even kind of child care services that they do. And also about 25% of them are work because they take care of children, babies. So again, this is very significant because it actually helps Hong Kong a lot in terms of not having to have daycare center, because then the migrants, more than 100,000 of the migrants take care of the babies for Hong Kong. I believe for the Indonesian government, of course, it's foreign exchange, because if they make money outside of the country, they will send their money back to the country